Hai guys, ketemu lagi dengan saya Bang Budi. Kali ini saya mau bikin tutorial parut coklat. Tapi parut coklat yang ini ya guys ya, yang beda dari yang sebelumnya. Yang ini agak unik bentuk coklatnya nanti. Tidak bulat. Di sini sudah ada coklatnya, saya lainkan. Di sini juga sudah ada. Nah, yang saya gunakan di sini tuh coklat Elmer ya. Ini yang saya gunakan guys ya, parutan ini. Ini kalau kalian punya ini bisa kalian, atau kalian punya di rumah, bisa kalian manfaatkan untuk bisa menggunakan buat parut coklat. Oke guys, sebelumnya saya bubarkan ini dulu ya guys ya. Nah, ini sudah ada. Biar tidak kotor mejanya, saya kasih alas ini dulu guys ya. Seperti jadi di sini saya mau jelasin guys, yang parutan ini kita bisa pakai sebelah-sebelahannya, membalik ya. Di sebelahnya, di baliknya juga bisa dipakai, terus di sini juga bisa dipakai. Berikut saya mau kasih apanya guys ya, cara menggunakannya. Nah, yang pertama-tama dulu yang kita gunakan seperti ini. Kita bikin seperti ini guys. Kita bulat seperti ini guys. Tapi coklatnya itu bisa kalian kalau misalnya ini agak keras ya. Kalau misalnya keras, kalian bisa menggunakan atau kalian bisa menyimpannya di suhu yang panas. Kalau kalian tidak punya suhu yang panas, misalnya itu dalam ruangan, itu kalian bisa taruh di atas, kayak misalnya kalau bisa di tempat yang panas, atau di luar yang kena sinar gitu, bisa kalian jemur di sana untuk sebentar, sekitar yang sampai 15 menit, sekitar 5 menit lah. Tunggu dia sampai, tapi jangan kasih di sinar matahari yang terlalu panas ya guys ya, yang agak hangat-hangat. Nanti kalau misalnya di sinar matahari yang panas banget, itu nanti bisa cair. Atau kalau misalnya kalian nggak mau jemur di sinar yang panas, kalian bisa kalian simpan dekat kompor. Misalnya kalian mau masak atau mau di kompor yang sedang nyala, misalnya bisa kalian simpan di situ guys, dekatnya. Kan itu agak panas suhunya itu. Nah, kalian simpan sekitar 1 jaman lah, sampai dia bisa nanti ngikut kalau misalnya diparut. Itu sih kalau tips sebenarnya dari saya sih, karena kan kalian juga banyak yang nanya kok bisa ngikut parutnya. Itu cara saya. Ini ya, ini kayaknya agak keras guys, keras. Nggak apa-apa lah. Ini ya. Kalau kita pakai yang ada giginya atau yang ininya, itu bentuknya seperti ini. Apa namanya itu? Ada garis-garisnya ya. Ini bagus juga nih untuk hiasan kue. Ini bentuknya. Nah, saya juga mau kasih tips ya.
Ada juga yang bisa digunakan, tapi saya masih belum punya alatnya karena ini belum saya dapatkan lagi alatnya itu untuk pengerok buah. Itu bisa kalian gunakan untuk parut coklat. Kan kalau misalnya pengerok buah itu kan mirip-mirip dengan ini. Bisa kalian gunakan untuk parut coklat tuh guys. Inilah ya, kalau yang putihnya ya. Coba kita pakai yang hitamnya ya, seperti apa hitamnya. Nah, coba kita pakai yang ini guys ya, di baliknya ini. Tadi kan yang ini ya, yang mulutnya ada giginya nih. Kalau yang polosnya coba ya. Saya mau kasih tahu kalian guys, biar kalian tahu, biar kalian terbantu sedikit untuk tutorial saya ini. Kurang apa ya? Coba begini. Bentuknya gini guys. Kalau yang ini ya hasilnya seperti ini, polos bulat gitu ya. Kalau yang ini yang datarnya. Sedangkan kalau yang rigi-rigi ini, kalau mulutnya ada giginya ini, hasilnya seperti ini. Sebelahnya di luarnya, di luar sama di dalam itu ada garis-garisnya. Sedangkan kalau yang ini polos saja guys. Bisa kalau misalnya lurus kan bisa kita bantu untuk ini bulatkan sedikit kayak gini, bisa kita bantu sedikit biar bulat gitu. Ini tapi yang lebih sempurnanya guys, kalau misalnya kalian gunakan yang kayak pengupas, kayak pengerok buah itu lebih bagus itu. Saya punya alat seadanya di sini, jadi saya nggak punya yang lengkap. Kalau misalnya kalian mau beli yang seperti ini, kalian beli yang pengerok buah aja, jangan pakai yang seperti ini karena kalau kalian yang baru-baru pemula susah untuk dapatkan seperti ini guys. Tapi karena saya udah biasa ya, jadi bisa. Kalau misalnya apa, kita bulatkan seperti ini aja. Ini guys. Aja. Inilah ya, kira-kira seperti ini pengeroknya. Nah, bisa juga seperti ini kalau yang rigi-riginya. Nah, kalau yang coklatnya ini seperti ini, hasilnya bagus. Hasilnya bagus guys. Atau kalau misalnya nggak mau yang ini, bisa juga model lain seperti ini. Dia kalau misalnya nggak bulat, bisa di ini aja, dibuka aja dari bentuknya guys, seperti ini. Ini kalau saya ya sering gunakan ini, tujuannya kalau kita taruh di atas kue itu lebih
kayaknya lebih sedikit lah masuk di atas kue karena ini kan kebuka ya, jadi nggak rapat susunya, sedikit, jadi bisa hemat coklat kita gitu kalau misalnya kita gunakan di atas kue guys. Untuk hemat sih kalau menurut saya, apalagi yang namanya baru pemula ya, itu irit-irit itu semua biayanya ya. Jadinya kalian kita harus dengan hiasan ini guys, atau kalau menghias kue itu apalagi yang namanya coklat kita gunakan untuk hiasan ya guys ya, kita bisa cari akal supaya setiap apa yang kita kasih dengan hiasan kue itu hemat, kelihatan bagus, kelihatan wah banyak, tapi sedikit dapatnya, sedikit masuk coklatnya gitu. Seperti saya punya ini kalau misalnya saya gunakan di atas kue mungkin segini aja pun udah cukup ya, tinggal dikasih di ini aja, ditambah kayak cherry gitu di atasnya. Jadi ini itulah tips dari saya ya untuk menggunakan coklat atau parutan coklat supaya dapat seperti ini. Waktu itu juga banyak orang nanya-nanya. Oke, itu ya, lagi ya. Nah. Cara-caranya ada aja guys seperti ini. Mungkin salah satunya nih ya guys ya, caranya ya, tipsnya dari saya guys ya. Oke, semoga setiap video yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian yang sedang menonton video ini guys ya. Oke guys, kira-kira itulah guys dari saya. Kalau kalian suka channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau lihat kue-kue koleksi saya, ikuti saya di Instagram guys. Nama Instagram saya Gugi Giawa guys, di Instagram saya ya. Ada juga TikTok saya kalau kalian mau lihat, Gugi Giawa.